tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan dan Jasa Publik. Nama saya Nugraha Yulianto, NIM 2020-535, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan pemerintahan. Yang pertama, definisi hubungan pemerintahan adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu dengan yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Yang poin kedua, yaitu pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah. Dan ketika ditambah akhiran an menjadi pemerintahan. Dalam hal ini, beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Yang poin A, filsafat kebutuhan dan fungsi pemerintahan. Konsep tentang pemerintahan berkaitan dengan 1. Badan publik yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute menyediakan jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi. Yang poin kedua, pemerintah dalam arti luas yang meliputi konsep trias politika dalam kurung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Poin ketiga, tingkatan pemerintah yang mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Terus di sini juga dijelaskan fungsi pemerintahan. Yang pertama, bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah. Artinya, pemerintahan yang berfungsi sebagai leader atau pemimpin dan edukator atau pendidik. Para pamong diharapkan dapat memimpin dan menjadi panutan masyarakat. Yang poin kedua, serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah yang baik adalah pemerintah apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup di antara mereka bersama. Artinya pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator masyarakat. Sebagai katalisator artinya sebagai penghubung bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat. Sedangkan sebagai dinamisator artinya penggerak segala bentuk kegiatan masyarakat. Yang poin keempat, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang. Artinya, pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, jangan sampai lengah terhadap keinginan yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyak pemerintah yang jatuh atau hancur akibat tidak peka terhadap perubahan. Poin kelima, meskipun semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar, artinya pemerintah bertugas merancang dan atau membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan, tidak kalah pentingnya pemerintah harus mengimplementasikan dengan benar, mempersiapkan perangkat dan sumber daya yang terbaik. Selanjutnya, pada poin B, yaitu kuasa wewenang pelayanan dan pemberdayaan. Di sini ada 3 kekuasaan. Yang pertama, yaitu kekuasaan legislatif. Nah, di poin ini, kekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, di sini kekuasaan eksekutif terlebih dahulu ya. Karena kekuasaan eksekutif ini poin yang utama atau yang pertama di suatu kuasa pemerintahan. Yaitu kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Cabang kekuasaan ini yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam artian tertinggi itu levelnya sudah
di atas puncak atau paling ujung. Jadi pemimpin dari segala aspek kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan ini berkaitan dengan sistem pemerintahan negara yang dianut masing-masing. Misalnya saja, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, sehingga secara sempit kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat karena untuk menetapkan peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Singkatnya, kekuasaan legislator menjalin fungsi peraturan. Selain itu, fungsi legislatif juga mencakup ada 4. Yang pertama, prakarsa pembuatan undang-undang. Yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang. Yang ketiga, persetujuan atas persebaran rancangan undang-undang. Dan yang terakhir, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atau perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen hukum yang mengikat lainnya. Contohnya kekuasaan legislatif itu seperti MPR, DPR, DPD, dan lainnya. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan yudikatif. Tadi sudah dijelaskan tentang eksekutif dan legislatif. Kalau eksekutif itu seperti presiden dan wakil presiden. Dan tadi kalau legislatif itu seperti DPR, MPR, DPD. Ini yang poin ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Menurut Undang-Undang tahun 1945, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh Lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Contohnya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial atau KY. Wewenang pemerintahan. Wewenang pemerintahan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan. Lalu juga peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Lalu di sini juga dijelaskan pelayanan dan pemberdayaan pemerintahan. Yang pertama, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Dan juga di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, lembaga administrasi negara. Lalu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Dalam artian di sini juga pemberdayaan masyarakat itu penting untuk pembangunan suatu negara. Terus poin terakhir, peran pembangunan. Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah, karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Poin C, yaitu administrasi pemerintahan, administrasi negara, dan pembangunan organisasi departemen atau OPD. Di sini termuat dalam buku Inu Kencana, halaman 149-150. Administrasi pemerintahan negara dan pembangunan dapat dibedakan antara administrasi negara dengan administrasi pembangunan, yaitu pemerintahan utama administrasi pembangunan pada negara-negara maju, sedangkan administrasi pembangunan pada negara-negara berkembang. Administrasi negara berorientasi pada masa sekarang ini, sedangkan administrasi pembangunan pada masa depan. Penekanan administrasi negara pada tugas rutin, sedangkan
administrasi pembangunan pada tugas pembangunan itu sendiri. Jadi, bagi administrasi negara pemerintahan sebagai pelaksana, sedangkan bagi administrasi pembangunan, selain sebagai penyelenggara juga harus mampu sebagai penggerak perubahan yang lebih baik lagi. Ini ada organisasi departemen untuk kabinet tahun 1999 sampai 2004. Departemen-departemennya sebagai berikut. Yang pertama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, dan yang terakhir Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Dan masih banyak lagi, cuman yang saya tulis ada 7 ini. Lalu, masing-masing departemen tersebut di atas dipimpin oleh seorang menteri yang selanjutnya memiliki organisasi kepanjangan instansi vertikal, mulai dari pusat sampai dengan provinsi, disebut dengan kantor wilayah, kabupaten, atau disebut dengan kantor departemen, bahkan juga kecamatan, tergantung kebutuhan masing-masing departemen tersebut ya. Kemudian juga diadakan 3 pejabat tinggi negara setingkat dengan masing-masing menteri tersebut di muka, yaitu seperti Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian RI. Organisasi non-departemen juga di sini saya masukkan 3 saja, ada banyak. Yang pertama Arnas atau Arsip Nasional, 2 BKN, Badan Kepegawaian Negara, 3 Bulog, Badan Urusan Logistik. D. Fungsi manajemen pemerintahan Indonesia. Unsur koordinasi meliputi 1. Pengaturan, 2. Sinkronisasi, 3. Kepentingan bersama, 4. Tujuan bersama. Penulis mengklaim bahwa dalam manajemen pemerintahan Indonesia, koordinasi menempati peranan saya lanjutkan. Koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak kita temui tumpah tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi. Keseluruhan itu didapat disinkronisasi, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama. Dalam artian di sini, prasarana jalan yang begitu dibutuhkan oleh masyarakat umum berkali-kali harus dibongkar hanya untuk keperluan pemasangan pipa air. Contohnya, pada satu pekerjaan kemudian kesempatan lain karena pemasangan kabel telepon dan akhirnya belum beberapa lama dibongkar pasang kembali untuk pemasangan kabel listrik. Inilah yang oleh Departemen Dalam Negeri dituding sebagai egoisme sektoral, dengan contoh lain yang tidak mengurangi efisien dan efektif pekerjaan itu sendiri. Itulah sebabnya kepala wilayah kemudian ditetapkan sebagai koordinator pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya masing-masing. Lalu, poin yang terakhir, ini reinventing people, yang artinya yaitu menuju inovasi. Jadi, setiap pembangunan itu memiliki tujuan. Nah, tujuan atau biasa disebut dengan goals atau tujuan menuju inovasi. Dalam penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia, pembahasan sistem, pembentukan lembaga-lembaga departemen dan non-departemen masih sering belum pada tempatnya, sehingga beberapa departemen dan lembaga non-departemen dibentuk dalam salah satu kurun waktu kabinet, tetapi dibubarkan pada kurun waktu berikutnya. Selain dari itu, terjadi pemisahan ataupun penyatuan anak cabang lembaga atau baik direktoral jenderal untuk lembaga departemen maupun deputi untuk lembaga non-departemen. Poin kedua, kepemimpinan pemerintahan dipengaruhi pemberdayaan aparatur negara oleh budaya feodalisme. Sisa dan pengaruh lamanya dijajah oleh bangsa lain, walaupun disebut-sebut sebagai manunggalnya, pemimpin sah dengan rakyat. Hal ini lebih merupakan technical approach pimpinan pemerintah dengan rakyat yang dipimpinnya dalam hal positif. Dampak positif juga, hal ini adalah dihormatinya aparat pemerintahan oleh yang diperintah. Sedangkan akses negatifnya adalah sulitnya diadakan perubahan dan terobosan terhadap tatanan yang sudah baku tetapi terkendala dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang dan
khilafnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nugraha Yulianto, NIM 2020 50035, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan. Izin mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.